Shalom. Puji Tuhan, hari ini 22 Maret 2020 kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul mengatasi ketakutan. Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita bisa keluar dari ketakutan. Karena ketakutan begitu hebatnya pada akhir hari-hari ini. Kita tahu keadaan situasi dunia yang sedang terjadi pada hari ini. Ada begitu banyak orang ketakutan, tapi kita percaya sebagai orang-orang yang dikasih Tuhan, kita punya firman Tuhan yang hidup, yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan. Secara singkat, khotbah ini akan saya sampaikan ada 3 hal penting bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa mengatasi ketakutan. Kita lihat pada yang pertama, poin yang pertama, saya ambil dalam Kejadian 32 ayat yang ke-7. Dikatakan Kejadian 32 ayat yang ke-7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Dikatakan lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Apa yang membuat Yakub demikian takut sampai sesak hati? Ketika dia ingin kembali ke negerinya, dia harus berjumpa, dia harus bertemu dengan Esau. Dia tahu Esau menyimpan dendam. Karena itu dia mencoba melunakkan hati Esau. Dia kirim pegawainya memberi kabar. Tidak cukup itu, dia kirim kambing, domba, segala macam. Dia kirim harta bendanya untuk melunakkan hati Esau. Tapi apa yang terjadi? Apakah Esau bilang makasih Yakub, yang sudah berlalu biarlah berlalu? Lalu Esau menerima Yakub? Tidak. Esau pergi menjumpai Yakub dengan membawa 400 orang anak buahnya. Yakub gemetar, Yakub takut. Segala daya sudah dia coba. Lalu apa yang Yakub kerjakan? Dia memilih apa pada dalam keadaan yang ketakutan sedemikian? Poin yang pertama, apa yang terjadi pada diri Yakub juga mungkin terjadi pada diri kita pada hari-hari ini. Poin yang pertama yang bisa kita ambil, yaitu bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Karena pada hari itu, pada malam harinya, ketika Yakub merasa sudah semua dilakukan, tapi tidak berhasil meredam kedatangan Esau, yang dia lakukan adalah dia bergumul dengan Tuhan sepanjang malam itu. Terus dia bergumul dengan Tuhan. Dan ketika dia membawa pergumulannya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Apakah Esau tidak jadi datang? Esau tetap datang dengan pasukannya. Lalu apa yang berubah ketika kita dalam rasa takut kita bergumul dengan Tuhan? Kita lihat ada satu perubahan yang luar biasa dalam diri Yakub. Yang asalnya dia takut sampai sesak hati. Tapi di hari itu ketika dia sudah bergumul dengan Tuhan, dia menjadi orang yang luar biasa berani. Dalam Kejadian 33 ayat 1, 2, 3, 4. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada 2 budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan perhatikan ini, dan ia sendiri, Yakub, berjalan di depan mereka. Artinya Yakub berada paling depan. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Malam hari itu terjadi pergumulan yang luar biasa antara Yakub dengan Tuhan. Dan lewat dari pergumulan itu, Yakub berubah dari seorang yang mungkin dulunya dia menghalalkan segala cara, dia licik, penakut. Tapi ketika dia bergumul dengan Tuhan, ada sesuatu yang berubah. Dia menjadi berani, dia berjalan paling depan. Jika dia mungkin belum bergumul dengan Tuhan, dia sengaja sodor-sodorin anaknya. Dia sengaja pasang istrinya, supaya si Esau mungkin tidak tega terhadap dia. Tapi tidak demikian ketika dia bawa pergumulannya kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang berubah. Dia menjadi orang yang berani.
mengatasi pergumulannya. Dia mengatasi ketakutan. Dan Esau melihat Yakub sudah berubah. Dia berjalan paling depan, meminta maaf 7 kali. 7 berbicara tentang angka sempurna. Secara tulus hati Esau melihat Yakub meminta maaf. Sehingga timbul belas kasihan. Di peluknya Yakub bertangis-tangisanlah mereka. Masalahnya selesai. Karena apa? Karena ketika diliputi rasa takut yang luar biasa, akhirnya Yakub mengambil satu keputusan yang tepat. Dia membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Apakah mudah? Tidak. Sepanjang malam itu terjadi pergumulan yang luar biasa. Sampai Tuhan memukul pangkal paha Yakub, sehingga Yakub terpelecok. Tapi apakah Yakub melepaskan pergumulannya? Dia tetap, dia berkata, apapun Tuhan, aku nggak akan melepaskan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, aku memberkati engkau bukan lagi Yakub, tapi Israel, orang yang bergumul dan menang. Tuhan memberikan kemenangan. Bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan yang mungkin hari-hari ini sedang melanda banyak orang percaya? Bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Amin. Bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya kita akan terus naik level iman kita menjadi orang yang berani. Ketakutan semakin turun, semakin kecil. Dan semua masalah akan Tuhan tolong menjadi sesuatu yang beres di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yakub bisa melewati pergumulannya. Amin. Lalu poin yang kedua. Poin itu Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Poin yang kedua berbicara tentang isi dengan firman. Elia dalam keadaan yang takut. Ini berbicara tentang kisah Elia. Bagaimana dia diancam oleh Isabel. Padahal dia baru saja mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi karena dia dalam kelelahan fisik dan dia merasa seorang diri, ketika ketakutan masuk dalam kehidupan seseorang, walaupun seorang nabi sekelas Elia sekalipun, maka apa yang terjadi? Kekuatannya hilang. Dia pergi melarikan diri. Elia diliputi oleh rasa takut yang luar biasa. Lalu apa yang Elia kerjakan? Jika saudara baca terus ayat-ayat selanjutnya, itu katakan Elia hanya bisa berbaring tidur. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam. Elia yang asalnya ketakutan sampai dia melarikan diri. Dia presi minta dicabut nyawanya oleh Tuhan. Dan dia lakukan hanya bisa tidur. Ketakutan. Tiba-tiba dibangunkan malaikat Tuhan. Lalu berkata, makanlah. Dilihatnya ada roti di situ. Juga ada kendi berisi air. Siapa yang menyediakan? Tuhan yang menyediakan. Lalu apa yang dikerjakan oleh Elia? Dia mulai makan. Makan artinya memasukkan sesuatu dalam kehidupannya. Roti, air yang dari Tuhan itu masuk. Dan apa yang terjadi? Elia mendapat kekuatan yang baru. Elia tidak takut lagi. Dia bisa berjalan 40 hari 40 malam ke gunungnya Tuhan, gunung Horeb. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Elia ini? Ketika kita ada dalam ketakutan, apa yang kita masukkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita? Ada begitu banyak berita-berita yang sedemikian hebat pada hari-hari ini. Kalau kita buka handphone kita, buka WA group, Facebook, IG, semuanya berita-berita yang menakutkan. Semuanya begitu banyak komentar-komentar dari para ahli-ahli yang mengemukakan pendapatnya secara logikanya.
Kalau itu semua kita masukkan setiap hari, masukkan setiap saat terus dalam hati pikiran kita. Kita makan itu, kita masukkan. Apa yang akan terjadi? Kita akan semakin lemah, semakin takut, semakin takut. Mungkin sampai seperti Elia minta dicabut nyawa oleh Tuhan. Dunia semakin kacau kita rasakan. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan dari poin yang kedua. Di saat Elia ketakutan, depresi, dia memilih memasukkan roti. Roti berbicara firman Tuhan, air berbicara firman Tuhan, urapan Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan dalam keadaan yang menakutkan, dalam keadaan yang mungkin dikuasai oleh ketakutan. Mari kita terus baca firman Tuhan. Ini adalah makanan yang hidup, roti daripada Tuhan, air yang hidup, urapan yang daripada Tuhan. Isi terus pikiranmu, hatimu, kehidupanmu dengan seluruh hal-hal yang baik. Dan firman Tuhan adalah hal yang utama yang baik. Kita saring berita-berita yang masuk, hanya berita-berita positif yang kita baca. Yang kita terpengaruh dengan segala memasukkan berita-berita yang tidak benar seperti makanan-makanan yang racun dimasukkan dalam kehidupan kita, yang akan melemahkan kita. Tapi ketika kita mau belajar terus firman Tuhan, inilah makanan roti hidup daripada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan mampu berjalan di dalam dunia yang penuh dengan masalah. Amin. Itulah poin yang kedua yang harus kita kerjakan untuk bisa keluar daripada ketakutan. Isi dengan firman. Lalu poin yang ketiga, dalam Markus 14 ayat yang 33 sampai 36. Markus 14 ayat 33 sampai 36. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Poin yang ketiga berbicara tentang berserah pada Tuhan. Yesus berada dalam satu ketakutan, sisi manusianya muncul. Dia 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Dia tahu bagaimana detik demi detik yang akan terjadi ke depan. Bagaimana dia harus melewati proses demi proses yang sangat menyakitkan menuju kematian. Bukan hanya itu, yang terberat daripada yang Yesus rasakan adalah ketika dia harus minum cawan dosa seluruh dunia, yang di dalamnya ada dosa saudara dan saya. Dia harus minum itu, dia yang tidak pernah mengenal dosa menjadi mengenal dosa karena kasihnya kepada kita, sehingga menyebabkan dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Bapa di surga memalingkan wajahnya karena begitu beban cawan dosa itu yang harus Yesus tanggung demi saudara dan saya. Yesus takut sebagai sisi manusia yang muncul. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia memberikan suatu teladan yang luar biasa bagi kita. Bagaimana dia berserah kepada Bapa dan berkata, jadilah sesuai kehendak. Jadilah sesuai kehendak. Lalu apa yang Yesus kerjakan? Apakah Yesus hanya berdiam saja? Tidak. Yang Yesus kerjakan, dia taat. Dia melakukan semuanya seperti yang Bapa kehendaki sampai finish di Golgota. Banyak orang sekarang berkata, aku berserah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen bilang, aku berserah kepada Tuhan. Dalam menghadapi ketakutan, aku berserah kepada Tuhan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya diam saja. Aku berserah, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Itu bukan berserah, itu menyerah. Ada perbedaan yang jelas antara berserah dan menyerah. Atau mungkin dia berkata, aku berserah kepadamu Tuhan, biar Engkau yang segala kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan aku. Tapi kalau bisa sakitnya jangan lama-lama Tuhan. Ya 1 bulan aja deh.
Terus kasih saya dokter yang terbaik Tuhan. Juga kalau bisa ada orang yang banyak yang nyumbang saya, sehingga biaya rumah sakitnya bisa gratis. Itu bukan berserah, itu sedang tawar-menawar. Itu sedang bernegosiasi. Tapi berserah yang Yesus berikan teladan pada kita adalah dia melakukan tepat, taat seperti yang Bapa kehendaki. Itulah arti berserah. Ketika kita diliputi oleh rasa ketakutan, mari kita belajar seperti yang Yesus lakukan. Ada suatu teladan yang luar biasa yang Yesus berikan. Dia berserah, dia datang kepada Bapaknya, dia berkata, jadilah sesuai kehendak-Mu. Tidak ada tawar-menawar dan tetap melakukan taat seperti Bapa. Itulah yang harus kita kerjakan. Dalam keadaan yang demikian menakutkan, ada ketakutan yang berusaha menguasai kehidupan kita. Kita berani berkata kepada Bapa, seperti yang Kau kehendaki, bukannya aku kehendaki. Dan saya percaya, tidak ada suatu kuasa apapun ketika kita taat kepada Bapa yang dapat mengalahkan kita. Seperti yang terjadi pada Yesus. Dengan gilang gemilang dia menyelesaikan apa yang Bapa ingin kerjakan di kayu salib sampai berhasil. Demikian juga kita. Kalau kita taat seperti yang Bapa kehendaki, tanpa tawar-menawar, tidak menyerah, tidak pasrah saja, maka kemenangan itu ada di depan kita. Puji Tuhan, ada 3 hal sekali lagi yang ingin saya sampaikan. Dunia dengan segala kejadiannya, dengan segala virus-virus corona yang sedang heboh pada saat-saat ini, bisa saja membuat kita ketakutan. Tapi puji Tuhan, kita ada firman Tuhan. Keluar dari ketakutan. Ingat poin yang pertama, bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Isi dengan firman Tuhan dan berserah pada Tuhan. Tuhan Yesus